Al-i'tikaf fil lughah, makna i'tikaf secara bahasa. Luzumus syai' wa habsun nafsi alaihi. Jadi menetap pada sesuatu atau menahan diri pada sesuatu. Ini yang disebut dengan i'tikaf. Artinya tidak kemana-mana. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan ya'kifuna ala asnamil lahum. Mereka beriktikaf pada berhala-berhala mereka. Surat Al-A'raf ayat 138. Sehingga secara bahasa iktikaf itu bisa bermakna positif dan juga bisa bermakna negatif. Contoh di ayat ini iktikaf yang bermakna negatif, karena Al-Quran menyebutkan mereka orang-orang musyrik itu beriktikaf di depan arca-arca, di depan berhala-berhala. Meskipun itu di depan berhala, maka secara bahasa itu adalah iktikaf. Lihat bagaimana Al-Quran membicarakan hal ini di surat Al-A'raf ayat 138, bahwa orang-orang yang sedang berada di depan berhala-berhala itu, mereka juga disebut iktikaf. Sehingga para ulama menyebutkan secara bahasa itu birron kana, meskipun dia itu baik, atau isman kana, atau itu berdosa, kalau dia menetap pada sesuatu, maka secara bahasa itu adalah iktikaf. Maka kalau ada orang yang dia menetap di rumah seseorang main karombol dari pagi sampai sore, secara bahasa dia sedang iktikaf. Karena dia menetap pada sesuatu, orang mulai-mulai. Maka mereka sedang iktikaf di depan karombol. Atau apa lagi? Mancing. Bisa jadi dia iktikaf di tepi sungai. Secara bahasa benar, karena sedang berdiam di suatu tempat dan dia tidak kemana-mana. Jadi maka jangan salahkan ibunya kalau nanti ditanya sama anaknya, ayah mana mah? Iktikaf. Ternyata ketahuan di sungai. Maka itu secara bahasa tidak salah, karena memang sedang berdiam diri di sungai. Dia tidak kemana-mana, dia di sungai itu. Atau biasanya lagi, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak dihindarkan dari perkara yang sia-sia, main catur dari malam sampai pagi, dari pagi sampai sore, atau di pos ronda. Itu secara bahasa juga bisa disebut iktikaf. Kenapa? Karena dia berdiam diri di depan catur tadi. Maka ini juga disebut iktikaf. Maka iktikaf itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif jika yang dimaksud adalah secara bahasa. Maka tidak salah kalau ada orang catur lalu kita mengatakan lagi do iktikaf. Iktikaf di mana? Di depan catur tadi. Tentu kita sudah memahami bahwa iktikaf sudah menjadi istilah di dalam agama kita. Sudah menjadi istilah di dalam agama kita. Sehingga iktikaf itu pengertian secara syar'i, secara syariat, disebutkan oleh para ulama adalah menahan diri atau berdiam diri di masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iktikaf yang secara syar'i, secara istilah, itu adalah harus berdiam diri di masjid, bukan di tempat lain. Meskipun berdiam diri di masjid, kalau niatnya ngobrol itu bukan iktikaf. Berdiam diri di masjid karena nunggu temennya, janjian misalnya, maka itu juga bukan iktikaf. Karena iktikaf itu harus terpenuhi dua rukun. Yang pertama adalah niat untuk ibadah. Yang kedua berdiam diri di masjid. Jadi menetap di masjid. Maka tanpa disertai niat, maka tidak disebut iktikaf meskipun Anda nginap 3 hari 3 malam di masjid. Sudah nginap 3 hari 3 malam di masjid, kenapa? Kehabisan bekal. Ada tidak orang kehabisan bekal mampir di masjid? Ada. Kalau mereka niatkan iktikaf, maka itu bernilai pahala. Tetapi kalau hanya diniatkan
numpang cari makan, maka itu tidak masuk sebagai bentuk iktikaf. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga iktikaf secara bahasa adalah di sini disebutkan kita berdiam diri di masjid ala sifatin makhsusatin li taatillah, dengan sifat khusus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud berdiam diri itu bukan diam. Karena selama ini ada sebagian kaum muslimin yang pernah saya jumpai secara pribadi, itu ada yang datang malam-malam ke masjid. Pada saat datang malam-malam di masjid, kemudian duduk menghadap ke arah kiblat, lalu diam saja. Ini bukan iktikaf. Itu pemahaman yang tidak pas tentang iktikaf. Sudah benar dia punya niat, sudah benar dia menetap di masjid, tetapi kemudian diam saja. Nah, lalu dia mengatakan sedang iktikaf. Itu bukan iktikaf. Nah, karena iktikaf itu dia ketika niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, maka kemudian diisi dengan zikrullah. Jadi diisi dengan zikrullah, bukan diam saja. Segala sesuatu yang di sana disebut nama Allah, maka dia termasuk zikrullah. Maka ketika kita iktikaf, kita bisa melaksanakan banyak hal, termasuk tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu adalah bagian dari zikrullah. Membaca Al-Quran bagian dari zikrullah. Salat sunnah bagian dari zikrullah. Bahkan kalau di masjid tersebut misalnya ada tausiah atau ada ustadz yang didatangkan daurah ilmu agama, kemudian kita menyimaknya, mendengarkannya, maka itu juga bagian dari zikrullah. Atau bahkan jika orang tersebut adalah orang yang punya ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu, maka mengajarkan ilmu itu juga sebagai zikrullah. Sehingga majelis ilmu itu termasuk halaqah zikir, atau termasuk zikrullah. Sehingga pada saat kita iktikaf itu sebenarnya ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, bukan hanya diam saja tanpa bergerak. Itu pemahaman yang tidak pas terkait iktikaf.